اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ترغب وتنشط وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهة لإحياء وإعلاء دين الإسلام. اللهم صل على سيدنا محمد. Habaib Hamid bin Abbas Bahasim atau yang kerap disapa dengan panggilan Habib Basiri di Kampung Basirih, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Habib Basiri yang dikenal dengan seorang mazhub, yakni diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala akal basariyah atau akal kemanusiaan, diganti dengan akal robaniyah atau ketuhanan. Bahasa yang beliau ucapkan di luar akal orang awam. Bahkan semasa hidup beliau, Habib Basiri sering mengucapkan bahasa isyarat yang sebagian kalangan yang paham dengan bahasanya. Di mata orang Kalimantan, beliau adalah seorang wali kutub yang wara dan memiliki berbagai kelebihan atau karomah yang luar biasa dan ajaib. Tanah makam beliau naik secara sendirinya membentuk sebuah tumpukan gunungan kecil dan selalu tercium bau harum. Beliau memiliki sebuah kolam sumur tempat beliau mandi yang sampai saat ini masih terawat apik di sekitar kompleks makam beliau. Air kolam tersebut dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit dan memberikan banyak berkah lainnya. Wallahu alam. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna dan menampakkan kekuasaannya kepada seorang walinya. Nama Kampung Basirih bersinar tak lepas dari sosok Habib Basiri atau Habib Hamid Al-Bahasim. Beliau pernah berkhalwat atau mengurung diri dan melakukan sejumlah amalan. Sekian tahun dalam sebuah rumah kecil tidak jauh dari makam beliau sekarang. Habaib Basiri adalah sosok ulama yang masih satu turunan dengan Sunan Ampel. Yang mempertemukan keduanya adalah mereka sama-sama keturunan dari Waliullah Muhammad Sohib Mirbat. Silsilah keduanya ini bertemu di Alwi Umul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat. Sunan Ampel dari jalur putra Alwi Umul Faqih yang bernama Abdul Malik atau yang hijrah dari Tarim, Hadramaut, Yaman ke India. Sedangkan Habib Basiri dari jalur putra Alwi yang bernama Abdurrahman. Dari segi usia, Sunan Ampel lebih tua dan lebih sepuh dari Habib Basiri yang hidup di masa yang lebih muda. Habib Basiri hidup di zaman penjajahan Belanda dan pendudukan Jepang. Sunan Ampel hidup sekitar 400 tahun sebelum Habib Basiri. Silsilah Habaib Basiri secara lengkapnya adalah Habib Hamid bin Abbas bin Abdullah bin Husain bin Awad bin Umar bin Ahmad bin Saih bin Ahmad bin Abdullah bin Akil bin Alwi bin Muhammad bin Hashim bin Abdullah bin Ahmad bin Alwi bin Ahmad Al-Faqih bin Abdurrahman bin Alwi Umul Faqih bin Muhammad Sohib Mirbat. Beliau seketurunan dengan Sunan Ampel. Pertemuan keduanya adalah sama-sama keturunan dari Muhammad Sohib Mirbat atau keturunan generasi ke-16 dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sobat sanak semuanya, diriwayatkan pada zaman Jepang, Habib Basiri keluar dari khalwatnya. Sejumlah kelakuan beliau yang sulit dipahami sebagai pekerjaan kewalian. Beliau menyelamatkan orang lain. Suatu hari, beliau dengan menggunakan gayung, Habib Basiri memindahkan air dari satu tempat ke tempat yang lain. Orang-orang menilai pekerjaan itu sebagai perbuatan tak berfaedah.
Padahal saat itu adalah cara Habib Basiri menyelamatkan kapal penumpang yang nyaris karam di laut. Tak beberapa lama, seusai kejadian itu, ada orang yang datang ke rumah Habib Basiri seraya mengucapkan terima kasih karena kapal yang mereka tumpangi itu diselamatkan oleh Habib Basiri. Padahal Habib Basiri tidak kemana-mana. Inilah sebagian dari karomah Habib Basiri yang masyhur. Kisah lainnya, beberapa pria dari atas perahu melintas di depan batang Habib Basiri. Mereka mengolok-olok Habib Basiri ketika beliau sedang mandi di atas batang. Gerak-gerik Habib Basiri yang ganjil menyulut mereka mengeluarkan ucapan yang kurang pantas. Tiba-tiba perahu mereka menabrak tebing sisi sungai dan kandas. Maka cerita lainnya juga seorang pedagang ikan berperahu menolak panggilan singgah Habib Basiri. Si pedagang berpikir tak mungkin Habib Basiri membeli dan membayar harga dagangannya. Akhirnya, selama 1 hari penuh, tak satu pun barang jualan pedagang ikan tersebut laku terjual. Sementara pedagang lainnya yang menghampiri panggilan Habib Basiri berkayuh menuju rumah lebih cepat sebab dagangannya hari itu habis terjual. Maka tersebut juga karomah Habib Basiri yang menggemparkan jagat dari zaman penjajahan Belanda. Konon kapal-kapal dagang Belanda mendadak membatu tak bisa bergerak jika di dalamnya terdapat penumpang yang mabuk karena khamar atau minuman beralkohol. Hal ini sempat membuat pihak Belanda kebingungan. Namun setelah tahu penyebabnya, sebelum masuk ke muara sungai Martapura, kapten kapal dagang Belanda akan memperingatkan semua kru kapal dan para penumpang agar tidak menyentuh apalagi meminum minuman haram. Maka diceritakan juga karomah beliau yang menghancurkan puluhan pesawat tempur Jepang dari jarak jauh. Lepas dari penjajahan Belanda dijajah oleh Jepang, tak terkecuali wilayah Banjarmasin. Saat itu warga sekitar tempat tinggal Habib Basiri dilanda ketakutan lantaran puluhan pesawat tempur Jepang mondar-mandir di atas langit kota Banjarmasin hendak membombardir wilayah tersebut. Tak berselang lama, Habib Hamid Basiri yang mula-mula tak diketahui rimbanya tiba-tiba muncul di tengah-tengah warga yang ketakutan tersebut. Kemudian beliau mengambil sepotong kayu, lalu mulut beliau terlihat lagi membaca doa. Kemudian kayu tersebut diarahkan ke puluhan pesawat tersebut, sembari diayunkan ke kanan dan ke kiri. Subhanallah, seolah dikendalikan oleh beliau lewat perantara potongan kayu tersebut. Pesawat Jepang itu tiba-tiba saling bertabrakan satu sama lain. Selanjutnya karomah dari beliau yang agung adalah mengetahui peristiwa yang akan datang di awal masa penjajahan Jepang. Tiba-tiba Habib Hamid Basiri seringkali memberi isyarat agar warga berhati-hati karena sebentar lagi akan datang Haji Umar hendak memotong di masjid. Namun banyak warga yang tidak menghiraukan lantaran beliau kerap bertingkah nyeleneh. Sebagian lagi menganggap peringatan itu tak penting. Karena apa pentingnya seorang Haji Umar memotong di masjid? Jikalau benar, paling juga memotong rumput atau memotong hewan kurban. Benar saja, muncul seseorang bernama Haji Umar yang suka memotong di masjid, tapi bukan memotong rumput atau hewan kurban yang orang itu potong, melainkan kepala tokoh agama dan tokoh masyarakat yang menentang kependudukan Jepang. Usut punya usut. Orang itu bernama Haji Umar Faisal.
Dia adalah seorang atau antek Jepang yang membawa misi menghabisi para ulama dan tokoh masyarakat yang tidak mau tunduk kepada Jepang. Misi lain adalah mengajak warga setempat untuk berpaling dari Allah dan ajaran Islam, menyembah dewa matahari. Beruntung bagi warga yang mengerti isyarat dari beliau hingga bisa selamat dari kekejaman orang atau antek Jepang tersebut. Semasa hidup Habib Hamid Basiri, beliau lebih suka menyepi di berbagai tempat tak lazim. Salah satu tempat favorit beliau adalah pohon kelapa sembari berzikir. Beliau suka sekali mengayam daun kelapa menjadi kulit ketupat. Sejak itu, konon di pohon kelapa tersebut selain berbuah kelapa, juga berbuah kulit ketupat. Sobat Sanak semuanya, demikian kilas riwayat Habib Hamid Basiri, yang mana makam beliau tepatnya di Jalan Keramat RT 9 RW 1 Kelurahan Basiri, Banjarmasin. Lokasi makam beliau menghadap ke sungai yang ada di seberang jalan.